Anak-anak, marilah kita lanjut sekarang ke agama ya. Saya akan mengambil pengertian agama dari Kamus Bahasa Indonesia saja. Agama itu apa toh? Agama itu satu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya, juga secara berreligi, yaitu seseorang mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Itu namanya agama ya. Kalau secara pribadi, saya boleh menyampaikan secara pribadi ya, agama itu adalah suatu ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang disampaikan kepada manusia melalui rasulnya atau utusannya, dan seorang utusan ini akan menyampaikan hal ini kepada pengikut-pengikutnya. Kemudian kalau di dalam secara Islam itu seperti misalnya rasulnya kan berarti kan nabi, kalau Islam kan Nabi Muhammad gitu ya, itu dibantu oleh teman-temannya untuk mengumpulkan semua firman-firman dari Allah di dalam suatu kitab. Jadi kalau agama apapun itu pasti punya kitab suci. Karena di negara kita itu selain agama ada juga kepercayaan. Jadi agama suatu ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan kepada manusia melalui utusannya, dan utusannya akan menuliskannya ya, entah itu melalui sahabatnya atau melalui dirinya sendiri, akan menulisnya dalam suatu kitab. Kitab itu sama dengan buku. Kalau kitab yang berisi firman-firman dari Tuhan, itu namanya kitab suci. Kalau hanya berisi tentang ajaran manusia saja, ya namanya cukup dengan namanya buku atau kitab itu saja. Ini anak-anak mengenai agama. Jadi agama pasti memiliki kitab suci. Sedangkan agama yang ada di Indonesia, ini pemerintah mengesahkannya, ada sebanyak 6 agama ya. Yang pertama yaitu Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, yang ke-6 Konghucu. Anak boleh dibulak-balik boleh gitu ya. Karena kalau seandainya kita urutkan, ya pertama dari Hindu, Buddha gitu ya. Jumlahnya ada 6. Ini tentang agama yang diakui pemerintah. Selain itu, masih ada lagi yaitu kepercayaan. Kalau kepercayaan itu, manusia mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak menganut agama. Mereka ini tidak percaya pada agama, tapi mereka percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka mereka ini membuat cara sendiri untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan caranya sendiri. Cara-cara yang dilakukan ini juga dituliskannya di dalam suatu kitab, tapi kitabnya tidak bisa disebut kitab suci karena itu ajarannya berasal dari manusia. Sumbernya dari animisme dan dinamisme. Ini kalau kepercayaan. Jadi negara kita selain ada 6 agama, itu masih ada lagi itu aliran-aliran kepercayaan. Saya rasa cukup. Ini agama, keberagaman agama yang di Indonesia. Jadi ada agama, ada 6, dan di selain itu masih ada lagi yaitu aliran kepercayaan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, karena yang akan kita bahas tadi kan ada 3 ya, yaitu pengaruh keberagaman. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia anak-anak itu ada pengaruh baik, ada pengaruh tidak baik. Ada pengaruh yang positif atau kekuatan, berupa kekuatan, dan ada yang negatif. Yang negatif itu nanti namanya adalah perselisihan. Sekarang yang pertama, dari pengaruh positif itu ada 3 dari keberagaman itu. 1, akan menciptakan integritas sosial, persatuan. Integritas itu kan bersatu ya, masyarakat yang bersatu. Seperti misalnya di Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu mengusir penjajah, itu bagus sekali, sehingga penjajah terusir dari bumi Indonesia. Ini baiknya keberagaman. Yang kedua, sarana untuk memajukan pergaulan. Nah, pergaulan kita tidak terbatas misalnya hanya di Pulau Jawa saja, tetapi bangsa Indonesia bisa sampai ke Papua, bisa sampai ke Sabang gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu dapat memperkaya
khasanah budaya bangsa. Budaya bangsa Indonesia itu kan sangat banyak ya. Budaya itu hasil dari pemikiran manusia. Ini karena di Indonesia itu terjadi keanekaragaman, maka otomatis akan memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia. Misalnya saja di luar negeri ada pameran tentang budaya bangsa gitu ya, Indonesia bisa menampilkan bentuk rumah adat dari Minangkabau. Nah, ini rumah adat Minangkabau yang dibuat dengan menggunakan bunga-bunga misalnya semacam ini ya. Ini kekayaannya bangsa Indonesia dari daerah Minangkabau dan seterusnya. Nanti ibu lanjut ya. Saya tutup dulu videonya.